Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Nah, pada podcast kali ini di podcast Inspirasi kita sudah ada adik kelas saya nih teman-teman di jurusan Studi Agama-Agama. Nah, namanya adalah Dinda Arsi. Betul ya, Din ya? Iya, Nah, Dinda Arsi ini sekarang mahasiswa semester berapa nih, Din? aku OTW semester 4 teh. ATW semester 4, Insya Allah luar biasa ya, masih panjang gitu perjalanannya. Mm-mm. Subhanallah. Iya, subhanallah sekali ya, apalagi di kala pandemi kayak gini ya, Din ya. Iya Sangat benar. berbeda gitu berkuliahannya. Nah, Dinda Arsi ini dulunya, kalau dulunya itu Dinda dari SMA, MA atau SMK, Din? Saya dari MAN teh. Oh, dari MAN. Iya, Madrasah Aliyah Negeri ya. Di iya. MAN mana, Din, kalau boleh tahu? MAN 1 Bogor. Oh, orang Bogor. Orang Bogor teh. Orang Bogor ya, kita sama-sama Jawa Barat. Iya. Iya betul. Nah jadi walaupun Dinda itu adik kelas saya, tapi kita memang agak jauh gitu ya terpatuk angkatannya gitu. Jadi ketika Dinda semester 1 mungkin ya, saya udah semester akhir ya, Din gitu. Iya. Nah tapi kita alhamdulillahnya masih komunikasi intensnya itu lewat sosial media ya, walaupun tidak secara langsung gitu teman-teman. Nah, terus juga nih Din, sekarang itu kan lagi ramai tentang ini ya, tentang jalur-jalur masuk perkuliahan gitu ya, atau jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi, terutama ke UIN gitu. Nah, dan di UIN itu kan banyak jalur-jalurnya, ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN, ada ujian mandiri, SBMPTN, dan lain sebagainya. Nah, di sini di podcast kali ini kita akan membahas khusus tentang jalur UMPTKIN ya. Nah, salah satunya itu adalah Teh Dinda ini, teman-teman. Beliau itu masuk lewat jalur UMPTKIN. Betul ya, Din ya? Iya teh. Ya, tahun Betul. berapa tuh, Din, UMPTKIN-nya? Tahun 2019 teh. Tahun 2011. Oke, Masya Allah sangat luar biasa ya. Karena memang saya juga dulu lewat UMPTKIN tuh sempat gugur, Din, gitu. Susah banget gitu masuknya kayaknya. Nah, jadi gimana nih, Din? Eh, Pengalamannya gitu ya, sehingga bisa lolos lewat seleksi UMPTKIN ini. Mungkin bisa sharing ke teman-teman semuanya gitu. Eh, Oke, terima kasih sebelumnya kepada Terika yang telah mengajak saya untuk sharing bersama teman-teman. Karena saya tahu banget kelas 12 sekarang tuh lagi masa galau-galaunya gitu. Karena bingung mau masuk lewat jalur apa karena banyak banget jalur untuk masuk perguruan tinggi negeri itu. Betul. Nah, di sini di antara berbagai jalur masuk perguruan tinggi negeri itu ada yang namanya UMPTKIN. Jadi apa sih UMPTKIN itu? UMPTKIN itu ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi singkatnya mah ini jalur tes tertulis untuk masuk ke UIN, IAIN atau STAIN gitu. Sebenarnya mah hampir sama dengan SBMPTN, cuma di UMPTKIN ini di soal tesnya itu ditambah dengan soal-soal keagamaan. Kan kalau misalkan di SBMPTN mah ada TPS sama TPA aja. Kalau misalkan di UMPTKIN ini ada TPS, TPA ditambah dengan soal-soal keagamaan gitu. Jadi untuk proses pendaftarannya mungkin agak sedikit berbeda kali ya Teh, karena dulu saya kan belum serba online ya, karena belum ada pandemi. Belum ada Jadi corona gitu ya. mungkin kalau agak, jadi kalau mungkin agak berbeda sedikit sama angkatan 2020 sama angkatan 2021. Jadi waktu itu
eh, kalau misalkan udah waktunya pendaftaran UMPTKIN, itu bakal ada website yang dikhususkan untuk daftar UMPTKIN. Jadi nanti di situ kita buat akun dulu. Oh ya. Jadi buat akun, di situ melengkapi data pribadi, data sekolah, dan data orang tua harus dilengkapi. Habis itu disimpan permanen si data-datanya itu. Ya, di portal gitu ya? Iya, di portal. Nah, habis disimpan permanen, itu nanti dari si websitenya itu bakal dikasih slip bayar. Dikasih slip bayar, nanti di dalamnya itu kayak ada nomor registrasi. Nah, itu yang dibuat nanti dibayar ke bank. Jadi pakai nomor registrasi bukan nomor rekening teh. Iya. Terus udah setelah bayar itu nanti kita bakal diarahkan ke halaman selanjutnya untuk pemilihan jurusan, pemilihan kampus sama pemilihan lokasi tempat tes. Jadi nanti kita mau tes di mana nih gitu kan. Kalau zaman saya angkatan 2019 itu pemilihan jurusan. Jadi ada 3 kampus, 3 jurusan. Jadi masing-masing kampus itu 1 jurusan. Kalau di angkatan 2019, kalau di angkatan 2020, 2021 itu kurang tahu apakah berkurang atau tetap gitu. Nah, di sini di UMPTKIN itu ada 2 jenis tes teh. Ada yang pertama itu ada tes tertulis biasa pakai kertas. Terus yang kedua ada pakai komputer. CBT, iya, CBT. Jadi kalau misalkan tertulis mah nggak ada kuotanya, bebas. Kalau misalkan CBT itu tergantung ketersediaan kursi di kampus yang dipilih untuk tes. Sesuai dengan kuota kursinya gitu ya? Iya, ketersediaan komputer juga kalau CBT. Waktu itu saya milih di UIN Jakarta tesnya. Di Syarif karena Hidayatullah. Iya, UIN Syarif Hidayatullah. Karena faktor lokasi juga sih paling deket kan UIN Syarif Hidayatullah. Terus memilihnya pakai tesnya itu milihnya pakai komputer, soalnya kalau misalkan tes tertulis harus ngelingkarin jadi males. Iya, betul, males ngelingkarin. Jadi pakai biasanya yang lingkar-lingkarin gitu juga kalau nggak terlalu tebal kan berpengaruh juga gitu ya. Iya, berpengaruh juga itu ke nilai soalnya. Iya, betul. Kan kalau komputer mah enak tinggal klik-klik aja. Iya. Betul. Tapi itu langsung muncul hasilnya atau ditunda dulu gitu hasilnya, dipending dulu nanti ada pengumuman lagi gitu? Nanti akan ada pengumuman lagi. Jadi kita hasilnya nggak dikasih tahu kalau UMPTKIN tuh. Jadi nggak langsung diterima atau tidak gitu ya? Iya, jadi langsung nanti ada waktunya kapan misalkan langsung Anda diterima di kampus ini atau ditolak. Nah, itu hasilnya nggak dikasih tahu nilainya. Oh, iya betul-betul. Jadi kan kadang banyak orang yang ngira kalau CBT itu katanya karena berbasis komputer, terus kita nanti setelah logout gitu, setelah di finish itunya lembar kerjanya gitu ya, atau ini ujiannya, terus nanti muncul hasil dan kita bakalan diterima atau ditolaknya pada saat itu juga gitu. Ternyata bukan gitu ya, nanti ada hari tertentu untuk mengetahui hasil
dari ujian yang kita udah ikuti gitu ya. Iya gitu. Ya. Nah, terus Din kalau waktu itu Dinda pilih jurusannya itu jurusan apa aja kalau boleh tahu? Waktu itu saya milihnya yang pertama itu UIN Bandung, jurusan studi agama-agama. Iya. Yang kedua UIN Bandung juga, Akidah Filsafat Islam. Hmm. Dan yang ketiga Sunan Ampel, Oh, Sunan SAA. Ampel. Oh, oke. Masih Iya, SAA gitu ya. iya, Oke. Nah, mungkin sebelumnya kan tadi udah Dinda jelasin gitu ya step by step gimana tentang proses UMPTKIN itu, mulai dari pengisian data, terus kita ujiannya itu seperti apa. Nah, terus juga kan biasanya suka ada persyaratan-persyaratan gitu ya, atau berkas-berkas yang harus dilengkapi ketika kita mau ikut UMPTKIN. Nah, biasanya itu berkas-berkasnya apa aja gitu, Din? Biar teman-teman bisa mempersiapkan gitu. kalau untuk berkas-berkasnya sendiri, itu yang pasti harus ada kartu UMPTKIN-nya yang nanti bisa di-download di websitenya, lalu di-print. Terus habis itu surat kelakuan baik dari sekolah yang udah dicap basah sama kepala sekolah, sama SKL, Surat surat keterangan lulus. keterangan lulus. Iya, Okay. itu sih tiga tiga itu yang penting gitu. Sama ini tanda pengenal, Hmm. bisa KTP atau kartu pelajar Hmm. itu dibawa. Oke, okay. Karena memang kayak berkas-berkas tersebut itu nggak boleh sampai ketinggalan ya pada saat kita Iya, ujian, atau nggak boleh kosong ketika kita mau ngupload apa ya data-data di portal UMPTKIN gitu ya. iya. Mm-hmm. Soalnya nanti kalau misalkan ketinggalan kan sebelum masuk tes itu nanti kita bakal diperiksa. Jadi misalkan kita tesnya di ruang A gitu. Nah, nanti di depan ruangan A itu ada petugas dari pihak kampus yang bakal meriksa kelengkapan berkas kita. Jadi kalau misalkan berkas itu tidak dibawa, waktu itu tuh ada yang gugur gara-gara satu nggak ke bawah. Jadi kan sayang ya, kalau udah kayak gitu tuh, Iya jadi betul. diharapkan sih dipersiapkan sebaik mungkin soal berkas-berkas. Hmm. Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya. Karena ketika ada yang tertinggal aja nanti itu mungkin bisa menjadi apa ya, menjadi halangan gitu kita bisa Hmm, masuk universitas gitu ya. iya, Oke. Nah, terus juga nih Din yang tadi kan disampaikan ya kalau Dinda itu eh, awal mulanya daftar di UIN Bandung dan Sunan Ampel gitu ya di Surabaya. Nah, kenapa sih memilih dua universitas itu dan terutama UIN Bandung nih yang jadi tujuan utama gitu? iya karena sebelumnya kan pas di zaman sekolah itu kan udah ketolak nih SPAN PTKIN sama SNMPTN dan itu dua-duanya milih di UIN Bandung. Jadi Oh, ditolak dua-duanya. iya. Terus abis itu kayak ini ketiga kali saya daftar kalau misalkan sampai ditolak lagi nih gimana ya gitu kan. Jadi kayak istilahnya mah mau membuktikan diri gitu loh bahwa saya tuh Luar bisa. biasa. Iya betul. Jadi Coba yang ketiga kalinya ditolak lagi atau keterima gitu ya. iya gitu. Jadi Mhm. kayak balas dendam Iya gitu. betul. Kalau kata Sudem biasanya ngabisin kepenasaran kita gitu ya. Iya, ngabisin Hmm. penasaran gitu. Iya betul. Dan alhamdulillahnya yang ketiga kalinya itu keterima gitu ya, Din. Iya, alhamdulillah banget terima. Alhamdulillah. Dan keterimanya itu di jurusan pertama lagi ya, di jurusan Iya, ilmu kan gitu. Masya Allah heeh. hebat.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, terus kenapa Din pengen masuk jurusan SAA gitu? Karena mungkin waktu Dinda itu masih SAA atau perbandingan agama ya? Waktu di website pas awal-awal daftar itu masih perbandingan agama tulisannya. Oke, iya betul-betul. Karena eh, memang biasanya itu kadang ada namanya perbandingan agama atau studi agama-agama gitu ya. Betul. Soalnya kan orang-orang itu biasanya ngelihat kata perbandingan agama tuh serem, menakutkan Hmm, gitu ya. Terus juga ngapain gitu belajarnya nanti bakalan jadi apa, belajar apa aja gitu. Masa kita belajar agama-agama yang lain kan biasanya suka kayak gitu duluan gitu ya. Nah, hmm. kenapa sih yang membuat Dinda itu menjadikan SAA atau perbandingan agama jurusan ini tuh menjadi jurusan pilihan pertama gitu, Din? Yang mungkin menurut orang lain itu kayaknya enggak deh nggak akan masuk sini gitu kalau untuk milih jurusan kuliah gitu. Waktu itu tuh saya milih studi agama-agama paling pertama itu karena di antara jurusan lain itu jurusan studi agama-agama itu peluang untuk masuknya tinggi Hmm. karena melihat dari faktor daya tampung sama peminat itu tidak terlalu banyak. Hmm. Jadi saya milih studi agama-agama karena kebetulan waktu itu juga kan bertepatan dengan pengumuman SBMPTN gitu. Hmm. Cuma UMPTKIN duluan yang pengumumannya keluar gitu. Jadi sebenarnya mah awal-awal teh buat jaga-jaga kalau misalkan SBMPTN gak keterima jadi ada studi agama-agama awalnya mah gitu. Iya betul. Soalnya Jadi karena biar aman duluan kebanyakan juga gitu gitu ya. deh. Mm-mm. Teman-teman saya juga kebanyakan soalnya gitu Iya. milih SAA tuh karena buat jaga-jaga gitu. Soalnya peluangnya cukup tinggi gitu kan. Iya betul. Terus setelah masuk SAA Hmm. sempet mikir juga kok dulu bisa berpikiran kayak gitu ya. Hmm. Soalnya setelah masuk SA pun jadi tahu gitu loh manfaatnya SA tuh oh, segini pentingnya gitu loh Iya betul. untuk eh, untuk kedamaian karena kan di Indonesia tuh kan multikultural ya teh. Betul. Jadi segala jenis tuh ras, suku, agama itu bermacam-macam gitu. Hmm. Jadi untuk kan pasti kalau misalkan dari segala keberagaman itu kan pasti bakal ada konflik kan, seenggaknya gitu. Nah, itu tuh tugas anak SAA untuk pokoknya itu tuh tugas anak SAA deh untuk mendamaikan mereka gitu. Iya, untuk menjadi agent of peace gitu ya, agent Mm-mm. perdamaian yang bisa membawa kedamaian gitu ya. Iya, betul-betul. Yes. Mungkin awal-awalnya banyak orang-orang yang masuk SA itu belum jatuh cinta gitu ya. Kalau Iya. dibilang jatuh cinta, tetapi ketika kita masuk, terus ketika kita belajar, mendalami, jadi kita tuh apa ya, sedikit demi sedikit terbiasa dan menyukai gitu dengan adanya apa pelajaran-pelajarannya, semakin membuka wawasan kita. Oh iya ya betul, Indonesia itu beraneka agam gitu, budaya, ras, suku, agama gitu, sehingga membuat kita tuh oh iya ya, ternyata mungkin menurut orang-orang jurusan yang eh, kurang gitu ya, kurang diminati, tetapi banyak loh manfaatnya di kehidupan kita nanti gitu. Betul. Iya kurang lebih gitu sih teh. Soalnya kan masih banyak mispersepsi ya tentang jurusan ini. Hmm. Ada pro kontranya juga. Iya. Jadi kita sebagai anak SA pun harus bisa menunjukkan bahwa oh jurusan kita tuh enggak seperti apa yang mereka bayangkan dan mereka pikirkan gitu loh. Soalnya kan antara mempelajari dengan mengikuti suatu agama itu kan suatu hal yang berbeda ya. Nah, betul Kita banget. hanya mempelajari gitu, bukan untuk Hmm, mengikuti. betul. Jadi kebanyakan itu orang-orang
awal mulanya itu kayak judgement duluan gitu ya, menilai Mm-mm. duluan gitu, negative thinking duluan. Tetapi ketika kita masuk, ketika kita mempelajari, enggak kok, enggak seperti yang kita bayangkan gitu, enggak seperti Iya. yang orang-orang bayangkan gitu. Buktinya juga Dinda yang sekarang udah mulai masuk semester 4 enjoy-enjoy aja ya Din ya. Alhamdulillah. Seru malah di Seru betul, alhamdulillah. Nah, terus juga nih Din, eh, pesan Dinda gitu ya kepada teman-teman yang mungkin dia mau masuk UIN lewat jalur UMPTKIN gitu. Nah, gimana nih pesan Dinda kepada teman-teman yang sekarang itu mau berjuang masuk ke UIN gitu lewat jalur UMPTKIN? eh pesannya sih jangan patah semangat walaupun udah ditolak berkali-kali di jalur tes sebelumnya gitu. Mm-mm. Soalnya kan nggak tahu, kita juga sebagai manusia kan nggak tahu ada rencana apa di balik itu semua gitu. Rencana Allah yang terbaik. Terus sama kalau pesan dari saya tuh eh, banyak-banyak belajar soal soal tahun lalu Mm-mm. karena waktu saya tes juga itu soalnya tuh bener-bener mirip banget. Tipe soalnya tuh mirip banget dengan soal-soal tahun 2018, 2017. Itu kayaknya cuma diganti angka sama narasinya aja deh. Karena semirip itu. Betul-betul. Jadi ketika kita mau masuk kuliah tuh memang harus persiapan gitu ya, Iya, terutama persiapan tentang soal-soal yang dulunya itu diujikan, mungkin siapa tahu ketika tahun ini juga diujikan kembali gitu ya di. iya, gitu Selain sih itu Teh. mana lagi pesannya Eh, selain mempelajari soal-soal yang tahun lalu gitu? jangan lupa minta sama Allah, banyak-banyak minta sama Allah gitu. Yang Iya. terbaik, yang terbaik untuk diri sendiri itu bagaimana? Karena kebetulan waktu itu saya pas UMPTKIN itu bertepatan dengan Ramadan. Masya Jadi Allah. itu momentum yang tepat banget gitu loh untuk minta sama Allah. Mungkin saya kalau misalkan dulu nggak lagi bulan Ramadan itu belum tentu dikabulin kali ya doa saya. Saya mikirnya segitu. Mhm. Karena bulan Ramadan kita juga kayak apa ya, tingkat spiritualitas biasanya Ah, semakin tinggi gitu ya iya, ketika Ramadan iya gitu. itu. Betul. Dan apalagi kan di bulan Ramadan itu di mana doa-doa itu lebih mudah untuk dikabulkan gitu ya. Jadi Iya, ayo banyakin berdoa gitu untuk bisa lolos terutama masuk ke universitas yang diinginkan gitu ya, Din. iya gitu sih Teh. Mm-mm. Sama ini aja Teh, jangan takut-takut untuk nyoba aja sih, karena eh, jangan berpaku pada zona nyaman aja gitu. Mm-mm. Mentang-mentang misalkan nih kita nilainya tinggi atau kita udah merasa pandai gitu, Iya. terus nggak belajar gitu. Jangan mentang-mentang udah nilai tinggi terus merasa pandai, kalian tuh nggak ada persiapan. Benar, Jadi benar. Sepakat. kalau misalkan harapan kalian nggak sesuai dengan ekspektasi, terus kalian belum punya persiapan, itu kalian bakal bingung sendiri Mm-mm. menghadapinya gimana gitu. Mm-mm. Betul banget. Keluar dari zona nyaman, coba-coba gitu. Iya, karena memang kebanyakan itu sering ada kasus yang mungkin dia tuh pinter, juara kelas gitu ya, ranking 1, dapat beasiswa di sekolahnya, tapi ketika masuk UMPTKIN atau ketika masuk seleksi gitu ya untuk masuk ke universitas atau perguruan tinggi lainnya dia tuh nggak masuk gitu, atau enggak lewat SNMPTN juga yang jalur rapot itu kadang suka nggak masuk gitu ya. Nah, Iya. ini tuh Mm-mm. kebanyakan bukan semuanya itu dari apa ya, bukan dari kita sendiri gitu, tetapi ada juga faktor eksternal. Terus juga yang tadi kita banyakin berdoa. Selain itu juga kita harus berusaha, jangan ya dalam tanda kutip mentang-mentang kita pintar tetapi kita tidak ada persiapan terus ikut aja. Jadi kan apa ya namanya tuh sia-sia gitu tes Iya. itu gitu ya Din. Karena memang
betul-betul kan mengisinya itu enggak Iya bener. biasanya tuh kan kayak gitu ya, karena soal yang banyak terus waktunya udah cepet gitu, ya udahlah cepet-cepet aja ngisi gitu. Dan terus juga biasanya suka ada, kalau dulu tuh teman Tete tuh kayak gini, ah nggak usah ngapalin aja lah gitu. Dan soalnya biasanya kalau yang nggak ngapalin itu malah dapet apa ya, kayak dapet ini gitu ya, dapet bukan apa ya namanya tuh, bukan dapet wangsit dapat apa ya, Dapat ilham. dapat ilham, tiba-tiba dia masuk aja gitu ya kan, dapat hoki gitu ya, Oh, hoki yang hoki, iya hoki. hokinya dia besar, dia padahal dia nggak pinter tahu channel ranking, tapi kok dia bisa masuk ya, ya mungkin itu kan rezekinya berbeda-beda gitu. Iya, iya. Mhm. Nah kalau di Dinda pernah ada kasus yang kayak gitu juga nggak? Misalkan teman-temannya, ternyata ada yang gak lolos juga gitu. Kalau di saya justru saya sendiri yang kayak gitu. Oh gitu. Iya, pas pas SNMPTN, pas PAN PTKIN. Betul. Soalnya waktu itu tuh eh, karena dasarnya PD-nya tinggi banget gitu ya, karena Iya, nilai saya pun cukup tinggi di antara teman-teman yang lain gitu. Jadi iya. pede banget gitu bakal masuk SNM sama SPAN PTKIN waktu itu. Mhm. Jadi nggak ada persiapan sama sekali, nggak belajar buat SBM, nggak belajar buat UMPTKIN. Ternyata pas hari pengumuman Iya. ditolak dua-duanya. Malah temen saya yang nilainya tuh pas istilahnya mah pas banget KKM Mhm. malah keterima. Iya, Jadi malu. nggak apa-apa kan, kita sharing. Emang betul, Din. Kadang banyak gitu ya yang kasus seperti itu. Oh iya ternyata, dan ini juga menjadi pembelajaran gitu bagi teman-teman ketika kita ikut SNMPTKIN atau ketika kita ikut SNMPTN. Nah kita juga harus persiapan masuk SBMPTN dan UMPTN juga gitu ya. Jadi jangan berharap sama satu jalur gitu, tetapi persiapan untuk jalur-jalur selanjutnya. Karena Iya, khawatirnya kan di sini nggak keterima, jadi kita langsung oh ya langsung masuk ke jalur yang lain gitu. Mhm. Betul iya banget. bener banget. Iya, Tete juga sama loh kayak Dinda, kayak waktu dulu tuh karena SMK ya, jadi kan nggak ada SPAN PTKIN. Terus tuh dulu karena memang kalau di SMK tuh jarang mau masuk ke UIN, jadi kebanyakan tuh masuknya kan ke UPI gitu ya. Dan SMK-nya tuh tete jurusannya pemasaran gitu. Oh, SMK 3 Bandung jurusan pemasaran. Jadinya tuh teman-teman berlomba-lomba untuk masuk ke UPI, pendidikan manajemen gitu ya, pendidikan manajemen bisnis yang nanti itu linear ke pemasaran. Nah, tete tuh ah nggak mau ke sana soalnya pasti banyak saingan gitu ya, karena teman-teman juga pada ke sana. Ya udahlah, nanti mau masuk lewat jalur jalur yang sama tapi beda jurusan, dari pemasaran malah ngambil ke PAI yang hmm, tetehnya, teteh mikirnya ah kayaknya bakalan masuk kok, soalnya PAI kan sedikit gitu ya, di teman-teman di kelas yang ngambil PAI itu cuma teteh aja, dan kan sebetulnya itu saingannya tuh bukan hanya teman sekelas ya, iya, tapi kan iya bener. Indonesia gitu. Walaupun teman sekelas kita yang ngambil PAI cuman kita aja, tapi kan Indonesia nggak tahu gitu mereka ada yang ngambil PAI-nya berapa orang gitu, dan ternyata lewat SNMPTN gak keterima, SBMPTN juga gak keterima di luar biasa itu, lewat UMPTKIN juga, Mantap. iya, lewat UMPTKIN gak keterima juga. Dan ujian mandiri kan di UIN, ada ujian mandiri kan dulu ya, sampai udah pasrah gitu, ya udahlah masuk ujian mandiri gitu, ternyata ujian mandiri juga nggak keterima, Din. Iya, jadinya tuh masuknya lewat ujian mandiri. Kan dulu waktu angkatan Tete tuh ada gelombang 2 di UIN tuh, jadi masuknya lewat gelombang yang kedua gitu, yang itu tuh kuotanya masih kurang gitu, dan masuklah ke studi agama-agama gitu deh ceritanya, Din. Tapi kan Teteh sekarang IPK-nya tertinggi di antara yang lain.
Aduh, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah sekali kan. Iya, karena mungkin ya yang tadi ya, awalnya apa ya namanya itu, awalnya kita nggak kenal, tapi ketika kenalan terus kita mengenal, ternyata oh ilmunya tuh kayak gini, terus ketagihan deh, suka jatuh cinta aja gitu, sampai sekarang kan Oh my ambil God. lagi jurusan yang sama gitu. Hebat. Panutan nih, panutan. Kita juga sama panutan. Iya, jadi bagi teman-teman gitu ya yang mau masuk jurusan, jangan sampai aduh aku salah jurusan, jangan kayak gitu ya Din ya, karena Teteh begitupun Dinda juga ternyata awalnya kita nggak mengenal studi agama-agama, ternyata jadi jatuh cinta gitu dengan jurusan yang sekarang kita apa ya kita jalani gitu. Iya. Gitu. Nah, terakhir nih Din, apa ya untuk closing statement Dinda gitu terhadap mungkin teman-teman yang sekarang lagi butuh support di kala pandemi kayak gini gitu ya, terus juga apa harus dia berjuang gitu untuk masuk universitas gitu ya, baik itu mungkin dari nilai rapot ataupun lewat seleksi. Nah gimana nih biar teman-teman terinspirasi dan termotivasi? Kalau dari saya waktu itu, saya ingat ada satu guru yang bilang, kalau misalkan kamu, ini konteksnya buat yang muslim ya Teh, Iya. kalau misalkan kamu belum sampai bangun untuk sholat malam, berarti impian kamu tuh nggak serius. Nah, di situ langsung saya bener-bener, oh iya ya, impian saya tuh segitu banyaknya, cuma ibadah saya tuh masih kurang. Jadi selama mau ujian itu bener-bener di apain ya istilahnya tuh ditekan gitu loh ibadahnya, mulai dari bangun sholat malam, walaupun ngantuk-ngantuk kan lama-lama bakal terbiasa ya. Sholat malam, sholat duha, berdoa dibanyakin. Jadi semuanya mah pokoknya pasrahin aja ke Tuhan gitu. Tapi nggak lupa juga buat kita untuk berusaha gitu. Dari saya sih gitu. Eh, Sepakat gitu ya, apalagi di kala kayak gini dimana kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi gitu ya, sampai kapan pandemi ini ada. Jadi ya sudah, mau nggak mau kita jalani kehidupan kita karena harus terus berjalan gitu, dan kita iya. libatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Oke, terima kasih banyak Dinda untuk sharing-sharingnya. Terima, Masya Allah, sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Semoga teman-teman yang menonton dapat terinspirasi dan apa ya, semakin menambah semangat gitu untuk teman-teman yang mau masuk UIN, terutama lewat jalur UMPTKIN. terima kasih Terima juga kasih, Teteh. Din. Maaf ya, jawabannya belibet, belum pro, Nggak grogi. apa-apa, tenang aja. Makasih banyak, mohon maaf diganggu waktunya ya. Gak apa-apa Teh, makasih juga ya Teh. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa, oh iya, Instagram Dinda apa nih Din nama Instagramnya? Nanti juga Tete simpen ya di bawah deskripsinya gitu. At RCFTRN. Oke, @RCFTRN. Iya. Oke, nah jangan lupa follow ya teman-teman. Buat yang mau tanya-tanya, terutama mungkin teman-teman alma maternya Dinda, boleh ya Din, misalnya mau Iya. sharing-sharing, mau tanya-tanya tentang UMPTKIN atau jalur lainnya gitu ya, atau tentang jurusan SAA, boleh tuh ke Dinda. Makasih banyak ya teman-teman yang udah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa teman-teman. Jangan lupa ya. Ya. Terima kasih banyak Dinda sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Waalaikumsalam.